Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shaimin shaimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Maha pengampun, Maha penerima taubat, Maha mengetahui hambanya yang bertobat dan muhasabah diri, Maha keras siksaannya. Hanya kepada Allah kita bergantung harap, hanya kepadanya kita mengiba pertolongan, hanya kepadanya kita mengadu, hanya kepadanya tempat kita bertobat, hanya kepadanya kita berharap keselamatan dari perihnya azab dunia dan pedihnya siksaan akhirat. Hanya kepadanya tujuan seluruh ibadah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Salawat dan salam mari kita selalu lantunkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan kita membaca kesempurnaan syariat Islam. Kepadanya kita berteladan, kepadanya kita mencontoh segala tata cara peribadatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat yang teguh dan istiqomah meniti jalan yang telah digariskannya. Saudaraku, shaimin shaimat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ibarat sedang berada di depan layar televisi, kemanapun arah kita menghadap, di hadapan kita terhampar tayangan perbuatan manusia. Tak sedikit pula kita saksikan praktik perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Sungguh celaka bagi kita yang tahu diri sedang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, atau bahkan melakukan perbuatan haram tersebut, sementara dalam kondisi sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap hambanya untuk selalu bertakwa. Agar apa? Agar ia selalu mawas diri, evaluasi diri untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian melakukan muhasabah diri, merenungi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan manusia tanpa ada tujuan. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adalah momentum yang sangat berharga untuk kita melakukan evaluasi diri. Sebab itu, targetkanlah untuk evaluasi dan memperbaiki diri. Biasanya kita lupa untuk mengevaluasi diri, padahal dalam firman Allah, Ya ayyuhallazina amanuttaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligodin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Apalagi kalau kita berbicara target Ramadan, yaitu untuk menjadi orang yang bertakwa.
Implementasi takwa bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Dari definisi takwa menurut Al-Quran inilah yang bisa kita evaluasi. Salah satu tandanya adalah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Ali Imran 133 134. Saudaraku, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat terbesar yang dapat kita raih dari muhasabah diri adalah terjadinya peningkatan terhadap kualitas hidup kita. Bagi kita yang merasa kehidupannya begitu-begitu saja, mari kita segera latihan membiasakan diri dengan bermuhasabah, mengevaluasi diri. Bagi kita yang merasa semakin hari diri kita semakin memburuk, mari segera mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan aktivitas kita sehari-hari? Dengan muhasabah diri atau mengevaluasi diri, kita akan menemukan perbuatan-perbuatan yang berakibat buruk di dunia dan akhirat yang kita lakukan pada hari itu, sehingga kita dapat menyadari keberadaannya untuk kemudian segera bertobat dengan tobat nasuha. Saudaraku, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi kultum kali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita dapat upaya memperbaiki diri melalui evaluasi diri setiap hari, sehingga tercipta pribadi yang beriman, taat, dan berkualitas dalam urusan dunia dan akhirat. Amin. Kalaulah dalam keseharian ada evaluasi harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan, maka Ramadan adalah momentum yang tepat untuk mengevaluasi diri setahun ke belakang. Berbicara evaluasi diri, setelah mengevaluasi diri, tentu kita akan menemukan kekurangan dan kesalahan yang baik sengaja atau tidak disengaja kita lakukan. Maka langkah berikutnya kita perbaiki semaksimal mungkin secara bertahap. Semoga Allah mudahkan kita dalam melakukan evaluasi diri, terutama di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.